Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya baru mengirimkan video untuk pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua terkait mata kuliah Hygiene Industri. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai perkuliahan kita hari ini. Ini kita membahas tentang prinsip dasar dari hygiene industri itu sendiri. Saya kira kita sudah bahas bahwa ada beberapa kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Misalnya seperti yang kita sepakati bersama, misalnya perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal atau jika ada perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian untuk keterlambatan, ini saya kira sama semua untuk masing-masing dosen, itu sekitar 15 menit dari jadwal yang telah kita tetapkan bersama. Kecuali kalau misalnya perkuliahan itu diisi dengan metode seperti ini, metode video yang nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian untuk batas ketidakhadiran itu maksimal 2 kali per pertemuan, itu pada UTS ataupun pada UAS. Kemudian pengumpulan tugas itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian untuk prinsip A itu sendiri, saya kira kita sama-sama sudah paham bersama bahwa hygiene industri itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang faktor risiko dan faktor bahaya yang terkait dengan lingkungan kerja itu sendiri. Ada 3 prinsip dasar terkait dengan hygiene industri itu sendiri. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan pengenalan terhadap lingkungan kerja kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan penilaian terhadap faktor bahaya atau faktor risiko yang ada pada lingkungan kerja. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan pengendalian, baik berupa program pengendalian maupun pengendalian yang bersifat teknis terkait dengan faktor risiko ataupun faktor bahaya yang ada pada lingkungan kerja itu sendiri. Dari berbagai macam prinsip dasar HI ini sendiri sebenarnya saling berkaitan. Jadi misalnya kalau kita menemukan faktor risiko ataupun faktor bahaya yang ada pada industri, kita berusaha dulu melakukan pengenalan terhadap faktor bahaya tersebut. Baru kita melakukan penilaian, baru kita melakukan tindakan pengendalian. Jadi untuk setiap faktor bahaya yang ada pada industri itu ada 3 aspek, 3 prinsip dasar yang saling berkesinambungan untuk menentukan bagaimana kita melakukan tindakan pengendalian yang ada di industri. Yang pertama kita bahas dulu adalah dasar hukumnya, definisi serta prinsip dasar dari hygiene industri itu sendiri. Untuk dasar hukum, ini saya mencantumkan beberapa aturan yang terkait dengan dasar hukum pada HI itu sendiri. Yang pertama itu misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 tentang persetujuan konvensi ILO. Ini mengenai hygiene dalam perniagaan dan perkantoran. Kemudian ada PP nomor 7 tahun 73, ini tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida
Kemudian ada PP nomor 11 tahun 75 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi, ada peraturan Menteri Perburuan nomor 7 tahun 64 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Kemudian ada Permenaker nomor 3 tahun 85 tentang keselamatan dan kesehatan kerja penggunaan asbes. Ada Permenaker nomor 3 tahun 86 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang melakukan pengelolaan pestisida. Dan yang terbaru itu ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita lihat di sini dari berbagai macam undang-undang tadi, dia mencangkup uh, setidaknya ada 5 ruang lingkup terkait dengan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi misalnya tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 ini, dia tentang hygiene dalam perniagaan dan perkantoran. Ini kemungkinannya membahas tentang kebersihan kepada perkantoran. Kemudian yang PP Nomor 7 Tahun 73 ini berkaitan dengan penggunaan, pengawasan, dan penyimpanan bahan-bahan kimia. Jadi ini masuk pada faktor-faktor kimia yang ada pada HI itu sendiri. Kemudian juga sama dengan radiasi, ini masuk pada faktor-faktor fisika. Kemudian misalnya Peraturan Menteri Perburuan Nomor 7 Tahun 64 ini tentang kesehatan, kebersihan di tempat kerja. Ini juga ada penerangan. Ini juga masuk pada faktor fisis yang ada pada hygiene industri itu sendiri. Begitupun asbes itu faktor kimia, pestisida pun dia masuk pada faktor-faktor kimia. Kita ketahui bersama untuk definisi dari HI itu sendiri merupakan bagian dari kesehatan kerja yang mempelajari tentang identifikasi. Berarti ini kita melakukan penilaian. Kemudian evaluasi, ini mohon maaf, identifikasi ini berarti kita melakukan pengenalan terhadap faktor-faktor bahaya yang ada pada tempat kerja kita itu sendiri. Kemudian ada evaluasi, ini hampir sama dengan penilaian. Kita menilai kira-kira faktor bahaya tadi itu apakah dia memiliki efek bagi pekerja maupun bagi alat-alat kerja yang ada pada industri kita itu sendiri. Kemudian pengendalian dari berbagai macam faktor-faktor tadi, faktor-faktor bahaya tadi, kita melakukan program pengendalian. Berbagai faktor risiko kesehatan, berarti ini berhubungan dengan tenaga kerja, terutama yang bersifat kimia dan fisika. Sebelumnya juga kita sudah bahas bersama bahwa hygiene industri itu didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam melakukan antisipasi, rekognisi itu pengenalan, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan dan stres. Ya, kemarin kita sudah bahas bersama bahwa faktor lingkungan itu misalnya ada faktor fisis, ada faktor kimia, ada faktor biologi. Kemudian ditambah dengan faktor psikologis dan faktor fisiologis ini berhubungan dengan stres yang timbul di atau dari tempat kerja. Berarti ada yang di tempat kerja atau dia dari tempat dia bekerja yang bisa menyebabkan sakit, gangguan kesehatan, kesejahteraan maupun ketidaknyamanan yang berarti bagi pekerja maupun warga masyarakat. Kemudian OSHA tahun 98 dia mendefinisikan bahwa HI itu merupakan ilmu tentang antisipasi. Berarti ini pencegahan, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Berarti kalau dilihat dari definisi-definisi ini, bahwa HI itu dia berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan, kemudian pengendalian terhadap berbagai macam faktor-faktor lingkungan yang menjadi faktor-faktor bahaya yang ada pada tempat kerja.
Intinya dia berusaha untuk mencegah supaya tenaga kerja itu tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang pertama juga kita sudah bahas, ini berbagai macam disiplin ilmu HI. Ada berbagai macam ilmu-ilmu yang saling berkaitan dan membantu terhadap industrial hygiene itu sendiri. Misalnya ada ilmu teknik, ada ilmu kesehatan, ada ilmu biologi, ada ergonomi, ada toksikologi, ada safety. Kalau ilmu teknik itu kita uh, misalnya membuat alat, ini lebih kepada keteknikan, membuat alat untuk melakukan pengukuran kebisingan atau untuk melakukan tindakan pengendalian kebisingan. Kemudian untuk kesehatan ini lebih kepada efeknya pada pekerja atau pada manusia. Apakah dari faktor-faktor risiko dan faktor-faktor bahaya yang ada pada industri tersebut, dia memiliki gangguan, memiliki efek berupa gangguan kesehatan pada manusia. Jadi tergantung dari berbagai macam faktor tadi. Contohnya misalnya faktor fisika itu berupa kebisingan. Kebisingan salah satu gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada manusia itu atau pada pekerja, yakni gangguan pendengaran. Bisa kebisingan permanen, bisa keturunan permanen, ataupun tulis sementara. Begitupun misalnya pada faktor biologi, ini berupa virus misalnya, berupa bakteri misalnya, berupa mikroba misalnya, pasti dia memiliki efek pada manusia atau pada pekerja. Contohnya dari virus, virus itu dibawa oleh vektor penyakit seperti nyamuk, nyamuk Anopheles atau nyamuk Aedes aegypti. Dia membawa virus dengue. Berarti gangguan kesehatannya berupa DBD pada pekerja. Kalau kimia itu misalnya penggunaan asbes, penyakitnya itu asbestosis, atau terpapar debu di industri semen yang mengandung silika, penyakitnya itu silikosis. Dari sini ada peran dari higienitas, ada dokter dan perawat untuk melakukan penilaian. Dan di situ akan ada tindakan pengenalan, evaluasi maupun pengendalian terhadap berbagai macam faktor bahaya tadi sehingga dia tidak menyebabkan gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja pada pekerja. Ini contoh karakteristik lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Misalnya pada sebelah kiri itu berupa industri manufaktur, ada tindakan-tindakan pengendalian yang telah dilakukan akibat dari faktor bahaya di tempat kerja itu sendiri. Contohnya penggunaan APD berupa helm atau penggunaan masker dan penutup kepala pada industri tekstil. Selain itu, kalau kita lihat pada bagian bawah di sini, ini kemungkinannya terdapat sumber bising. Jadi di sini pekerja akan melakukan tindakan pengendalian berupa penggunaan air plug ataupun air muff untuk mengurangi paparan bising yang masuk ke telinga manusia. Kalau di sini ada faktor bahaya berupa radiasi. Jadi di sini pekerja itu disarankan untuk menggunakan kacamata pelindung mata sehingga radiasi itu tidak membebani mata pekerja. Kalau di sini itu merupakan industri makanan, pekerja menggunakan sarung tangan ataupun penutup kepala untuk menghindari kontaminasi bakteri-bakteri yang mungkin ada di tangan pekerja maupun di kepala pekerja yang masuk ke hasil produksi berupa pangan tadi. Ya, begitu misalnya pada industri konstruksi, ada faktor panas di sini, ada faktor bahaya panas. Makanya disarankan disediakan air minum untuk mencegah dehidrasi. Di sini juga banyak faktor-faktor bahaya, contohnya debu di sini. Maka pekerja disarankan untuk menggunakan masker.
Begitupun misalnya pada kondisi bawah tanah, ini kemungkinannya ada gas-gas yang ada di bawah tanah. Jadi dari sini kita bisa melakukan 3 prinsip dari hygiene itu sendiri. Kita melakukan pengenalan dulu, kira-kira faktor bahaya apa saja yang ada di tempat kerja ini. Kemudian kita melakukan penilaian. Penilaian itu bisa kita lakukan dengan pengukuran. Jadi misalnya di sini ada bising. Kita menggunakan alat yang namanya sound level meter untuk mengukur intensitas kebisingan yang ada pada tempat kerja. Ataupun di sini kita mengukur berapa konsentrasi debu yang ada di tempat kerja. Di sini juga kita bisa melakukan pengukuran panas. Di sini juga kita bisa melakukan pengukuran radiasi. Di sini juga kita bisa melakukan pengukuran terkait dengan gas-gas yang ada di bawah tanah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan pengenalan, kemudian penilaian, serta pengendalian terhadap berbagai macam faktor bahaya yang berasal dari lingkungan kerja itu sendiri. Jadi sama juga dengan ini. Ini ada faktor-faktor ergonomis di sini. Terkait dengan ini semua akan ada berbagai macam agen-agen yang mempengaruhi kesehatan pekerja, baik dari psychological agent maupun ada mental psychological agent. Bisa dari gas kimia, bisa dari kondisi psikofisik, bisa dari kebisingan, bisa dari radiasi, dan berbagai macam biological agent ini dia mempengaruhi kesehatan pada manusia atau pada pekerja. Contoh faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja, saya kira teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar, terutama yang sudah bekerja. Faktor fisika, contohnya kebisingan, temperatur atau suhu, cahaya, radiasi, getaran, dan lain-lain. Faktor kimia, contohnya itu gas. Kemudian ada partikulat. Faktor biologi, contohnya itu serangga, bakteri, virus, dan lain-lain. Faktor fisiologi, itu contohnya ergonomi. Ini berkaitan dengan stasiun kerja maupun posisi kerja. Kemudian ada faktor psikologi, misalnya stres kerja, kerja monoton, atau lokasi kerja yang terpencil. Ini berkaitan dengan stres kerja. Sekarang kita masuk pada poin utama. Kita berusaha untuk mempelajari atau membahas terkait dengan prinsip dasar dari industri itu sendiri. Yang pertama itu pengenalan lingkungan kerja. Ini digunakan untuk mengetahui berbagai macam potensi bahaya atau hazard yang terdiri dari toxic hazard, ini kimia, physical hazard, ini tadi seperti faktor fisik, dan potensi bahaya lain.
contohnya ergonomi maupun fisiologis tadi. Kemudian secara umum tujuannya itu adalah kita mengetahui secara kualitatif terkait dengan kemungkinan bahaya potensial yang ada di tempat kerja itu. Kemudian kita menentukan lokasi potensi bahaya dengan menggunakan alat atau metode pengujian. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah pekerja yang terpapar. Seperti ini mungkin analoginya. Misalnya kita bekerja pada industri tekstil. Ada faktor bahaya bising. Jadi kita mengenali kira-kira sumber bising tersebut dari mana saja. Kemudian di mana lokasinya. Jadi kira-kira dari sumber tersebut dia bisa memapari berapa pekerja. Itu tujuan dari pengenalan lingkungan kerja. Metodenya itu bisa dengan laporan kejadian kecelakaan kerja. Berarti ini kalau di K3 mungkin ada semacam form atau lembar inspeksi terkait dengan laporan kejadian kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Biasanya ada pemeriksaan berkala ataupun pemeriksaan rutin. Kemudian juga ada keluhan naker, studi literatur dengan ahli, sampling, ataupun inspeksi lapangan. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dengan ini pasti melakukan kegiatan seperti ini. Ini salah satu metode atau berbagai macam metode untuk kita mengenali lingkungan kerja itu sendiri. Kemudian juga ada preliminary hazard analysis, analisis awal terkait dengan potensi bahaya. Kemudian ada metode review, kemudian ada critical incident technique, atau analisis keselamatan kerja. Jadi dari berbagai macam metode ini kita bisa lakukan untuk mengenali lingkungan kerja kita itu sendiri terkait dengan faktor bahaya dan faktor risiko di tempat kerja. Kemudian, ya mohon maaf ini salah. Kemudian yang kedua, kita melakukan penilaian atau evaluasi lingkungan kerja. Ini bisa dilakukan dengan pengukuran, pengambilan sampel maupun analisis di laboratorium. Ini untuk mengetahui kondisi secara kuantitatif lingkungan kerja itu sendiri. Contoh tadi, kita bekerja pada ruangan yang ada sumber bahaya berupa bising. Berarti caranya itu kita melakukan tindakan pengukuran kebisingan. Berapa intensitas kebisingan yang ada di tempat kerja itu sendiri. Apakah dia di atas NAB ataupun dia di bawah nilai ambang batas. Kemudian yang kedua, perlu atau tidaknya teknologi pengendalian, ada atau tidaknya korelasi kecelakaan dan PAK dengan lingkungan. Kemudian ada dokumen untuk inspeksi. Berarti dari sini kita bisa melakukan tindakan pengukuran atau pengambilan sampel atau di laboratorium terkait dengan kondisi lingkungan kerja itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan tahap selanjutnya untuk menentukan tindakan pengadilan apa yang perlu kita lakukan jika ada faktor-faktor bahaya di tempat kerja itu sendiri. Ini kita menggunakan metode-metode yang spesifik. Contohnya, untuk kebisingan, kita menggunakan alat yang namanya sound level meter. Untuk debu misalnya, kita mengukur dengan menggunakan HVAS atau high volume sampler. Untuk pencahayaan misalnya kita menggunakan lux meter dan berbagai macam penggunaan metode tertentu. Ini baru alatnya. Bagaimana cara pengukurannya? Jadi akan ada metode-metode tertentu yang bisa untuk kita lakukan terkait dengan penilaian dan evaluasi lingkungan kerja.
saatnya itu kita bisa mengetahui tingkat keterpaparan atau berapa pekerja yang terpapar akibat dari faktor bahaya tadi. Kemudian kita bisa mengetahui adanya potensi kecelakaan pada suatu alat produksi. Kemudian kita mengetahui juga efektivitas alat penanggulangan, serta kita membantu dokter dan perawat ataupun para medis untuk melakukan diagnosis penyakit akibat kerja. Biasanya untuk pengujian lingkungan kerja itu dilakukan oleh inisiatif pejabat yang berwenang, kemudian permintaan perusahaan, kemudian pernah kekhawatiran akan gangguan kesehatan, serta bahaya pada bagian produksi. Ini dilakukan berulang kali, contohnya misalnya ada kontaminan atau polusi, kemudian biasanya pemeriksaan saat tidak produksi maksimal, dan beberapa hal lain. Yang terakhir terkait dengan pengendalian lingkungan kerja. Ini kita menggunakan metode-metode tertentu untuk mengetahui faktor bahaya sampai batas yang bisa ditolerir oleh pekerja. Ini bertujuan untuk menentukan paparan pekerja, kemudian mengetahui efektivitas alat pengendali di perusahaan, meneliti tempat kerja dengan memperhatikan keluhan tenaga kerja, kemudian untuk riset atau penelitian terkait dengan pengembangan keilmuan, atau untuk peningkatan derajat kesehatan pekerja dan produktivitas pekerja. Metodenya itu biasanya ada 5. Secara umum itu kalau di K3 itu dikenal dengan hierarki pengendalian. Bisa dengan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, maupun APD. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya itu kita mengetahui ada faktor bahaya bising. Yang pertama itu dengan eliminasi. Apakah dimungkinkan kita menghilangkan sumber bising di tempat kerja? Kalau tidak memungkinkan, kita melakukan tahap kedua yakni substitusi. Substitusi itu kita mengganti alat-alat yang ada yang menghasilkan sumber bising itu dengan alat-alat baru. Ini bisa dilakukan, tetapi dia membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian ada rekayasa teknik. Ini biasanya dengan pengendalian dengan keteknikan. Jadi misalnya kalau ada sumber bising itu kita bisa melakukan pemasangan peredam suara. Ini untuk mengurangi intensitas kebisingan. Kemudian ada administrasi, ini lebih kepada sifatnya SOP atau peraturan yang harus dipatuhi oleh pekerja. Contohnya SOP tentang kewajiban penggunaan APD selama bekerja pada ruang kebisingan misalnya. Kemudian ada APD. APD ini merupakan alat pelindung diri. Contohnya jika bising kita menggunakan earplug ataupun airmuff. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.